berjudul The Witcher. Series ini bercerita tentang petualangan 3 orang penyihir yang takdirnya saling terhubung satu sama lain tetapi berada di dalam timeline yang berbeda-beda. Ketiga penyihir itu diantara lain adalah Geralt dari Rivia, Putri Ciri, dan juga Yennefer. Sebelum kita ke alur ceritanya, Mimin mau ingetin kalau konten ini berisi full spoiler. Jangan lupa untuk like, komen, subscribe, dan nyalakan loncengnya ya guys. Tanpa berlama-lama lagi, yuk langsung aja kita ke alur ceritanya. Pada tahun 1231, manusia, penyihir, monster, dan elf atau peri diketahui hidup secara berdampingan. Namun sayangnya pada masa itu, The Witcher atau penyihir merupakan makhluk yang paling dibenci oleh bangsa manusia karena mereka memiliki kekuatan yang dianggap membahayakan. Akibatnya, The Witcher terancam punah karena banyak dari mereka diburu oleh manusia. Dalam kehidupannya, The Witcher biasanya bekerja sebagai pemburu monster. Mereka menggunakan kekuatan sihir untuk membunuh monster-monster yang sangat berbahaya. Seperti halnya saat itu, seorang penyihir bernama Geralt dari Rivia terlihat sedang bertarung melawan monster yang disebut dengan nama Kikimora. Setelah membunuh monster tersebut, Geralt pun langsung pergi ke sebuah kota bernama Kota Blaviken. Di kota itu, Geralt memasuki sebuah bar untuk menjual bounty yang terpasang pada tubuh Kikimora. Sayangnya, karena Geralt adalah seorang penyihir, ia pun mendapatkan perlakuan buruk dari semua orang yang ada di dalam bar. Di sana, Geralt pun bertemu dengan seorang wanita bernama Renfri. Renfri mencoba membuka obrolan dengan Geralt, namun Geralt seperti menghindar. Tak lama kemudian, seorang anak bernama Merilka datang menghampiri Geralt. Merilka berkata kalau ada seorang penyihir bernama Stregobor yang ingin membeli bounty Kikimora. Setelah itu, Geralt pun memasuki sebuah gedung yang diketahui adalah tempat tinggal Stregobor. Tak disangka, Stregobor ternyata tidak tertarik sama sekali dengan bounty Kikimora karena ia memanggil Geralt untuk tugas yang lain. Stregobor berjanji akan memberikan berapapun yang Geralt minta asalkan Geralt mau membunuh Renfri. Geralt yang mendengar hal itu tentu saja langsung menolak karena tugasnya adalah membunuh monster bukannya manusia. Di timeline masa depan, tepatnya di tahun 1263, terlihat sebuah kerajaan bernama Kerajaan Sintra. Kerajaan itu dipimpin oleh seorang ratu bernama Ratu Salanti bersama dengan suaminya bernama Raja Ais. Anak sang ratu dan raja sudah lama meninggal dunia dan meninggalkan satu orang anak yaitu Putri Ciri. Saat sedang berpesta, Ratu Salanti mendapatkan informasi kalau kerajaan Nilfgaardian sedang bergerak untuk menyerang kerajaan Sintra. Mendengar hal itu, sang ratu pun merasa cemas pada keselamatan para rakyatnya, terutama pada cucu satu-satunya yaitu Putri Ciri. Kembali ke Geralt, saat ia sedang beristirahat di tepi sungai, ia tiba-tiba dihampiri oleh Renfri. Ia rupanya sudah tahu kalau Geralt baru saja bertemu dengan Stregobor. Renfri pun menjelaskan kalau ia sebenarnya dahulu adalah seorang putri raja, namun kelahirannya tidak diharapkan karena menurut ramalan Stregobor, Renfri adalah keturunan penyihir jahat yang akan menghancurkan manusia. Dengan alasan itulah Stregobor selalu mengincar Renfri dan bahkan ingin membunuhnya. Sementara itu, Ratu Salanti dan Raja Ais serta para pasukannya sekarang sudah bersiap untuk menghadang para pasukan dari kerajaan Nilfgaardian. Naasnya, sang ratu dan sang raja tidak menduga kalau pasukan Nilfgaardian ternyata sangatlah banyak. Karena kalah jumlah, pasukan kerajaan Sintra satu persatu mulai gugur. Sampai akhirnya Raja Ais juga akhirnya tewas setelah terkena panah tepat di kepalanya.
Karena kematian sang raja, Ratu Salanti pun langsung menarik pasukannya untuk segera kembali ke istana. Saat peperangan terjadi, Putri Siri menunggu di istana dijaga oleh penyihir kerajaan yang bernama Mausek. Saat itu Putri Siri terlihat sangat cemas memikirkan keselamatan kakek dan neneknya yang sedang berperang. Tak lama kemudian Ratu Salanti kembali ke istana dalam keadaan terluka parah. Putri Siri yang melihat hal itu merasa sedih dan khawatir melihat kondisi neneknya. Menyadari kalau kerajaan Sintra tidak akan bertahan lama, Ratu Salanti mencoba menguatkan Siri dan memintanya untuk tetap kuat dan tabah menghadapi semuanya. Sebelum pasukan Nilfgaardian menerobos istana, Mausek mencoba menahan pasukan tersebut dengan menggunakan kekuatan sihir. Pada malam harinya, kekuatan Mausek semakin terkuras sehingga sihirnya pun mulai melemah. Karena hal itu, pasukan Nilfgaardian akhirnya berhasil menjebos pertahanan kerajaan Sintra. Ratu Salanti yang mengetahui kabar tersebut langsung menyuruh prajurit terbaiknya untuk menyelamatkan Putri Siri. Sebelum pergi, sang ratu mengatakan kalau Putri Siri memiliki kekuatan yang sangat besar. Untuk melindungi kekuatannya itu, Putri Siri harus menemukan takdirnya yang tak lain dan tak bukan adalah Geralt dari Rivia. Setelah Putri Siri pergi dari istana, sang ratu pun memutuskan untuk mengakhiri hidupnya sendiri dengan cara melompat dari jendela istana. Setelah itu, Putri Siri pun dibawa pergi oleh prajurit terbaik kerajaan Sintra. Saat sedang dalam perjalanan menyelamatkan sang putri, prajurit itu pun tewas setelah ia dipanah oleh pasukan Nilfgaardian. Sementara itu di timeline yang lain, Geralt yang terbangun tiba-tiba terkejut menyadari kalau kudanya telah hilang. Ia pun segera pergi ke kota Blaviken untuk menemukan kudanya karena ia tahu orang yang telah mengambil kudanya adalah Renfri. Sesampai di kota Blaviken, Geralt langsung dihadang oleh beberapa anak buahnya Renfri. Karena diserang secara sepihak, jadi Geralt terpaksa melanggar janjinya dan ia pun membunuh para anak buah Renfri. Setelah berhasil membunuh semua anak buah Renfri, Renfri pun muncul dengan membawa Merilka sebagai sandera. Renfri mengancam akan membunuh semua orang jika Geralt tidak mau membunuh Stregobor. Hal itu pun membuat Geralt semakin marah sehingga terjadilah pertarungan antara keduanya. Setelah pertarungan yang cukup sengit, Geralt pun berhasil mengalahkan Renfri. Sebelum meninggal dunia, Renfri berkata kalau gadis yang ada di dalam hutan adalah takdir Geralt. Setelah kematian Renfri, Stregobor tiba-tiba datang ingin mengambil jasadnya. Geralt yang melihat hal itu tentu saja segera menghentikan Stregobor. Karena hal itu, Stregobor malah mempengaruhi semua orang untuk membenci Geralt. Semua orang pun terpancing emosi dan melempari Geralt dengan menggunakan batu. Karena hal itu, Geralt pun terpaksa pergi dan meninggalkan kota Blaviken. Kembali ke Putri Siri, saat ia sedang dikejar oleh seorang pasukan Nilfgaardian, ia pun tidak sengaja mengeluarkan kekuatannya. Kekuatannya yang sangat besar membuat si prajurit langsung kalah, bahkan sampai membuat sebuah batu besar terjatuh dan membelah tanah. Kesempatan itu pun langsung dimanfaatkan oleh Putri Siri untuk segera kabur ke arah hutan. Di timeline masa lalu, kita pun diperkenalkan pada seorang penyihir setengah peri yang bernama Yennefer. Yennefer yang memiliki postur tubuh unik kerap dibully oleh para remaja di desanya. Namun anehnya setelah terjatuh, Yennefer tiba-tiba saja terbangun di tempat lain seolah-olah ia baru saja membuka portal. Dalam kebingungannya, Yennefer pun dihampiri oleh seorang pemuda yang bernama Istred. Ternyata Yennefer baru saja berteleportasi ke sebuah tempat yang bernama Aretuza.
Tempat itu diketahui sebagai tempat sakral yang tidak bisa dikunjungi oleh sembarang orang. Kemampuan yang dimiliki oleh Yennefer tentu saja sangatlah dahsyat sehingga membuat Istrad yakin kalau seseorang pasti akan mencari Yennefer. Setelah kembali ke desanya, Yennefer langsung disuruh bekerja oleh ayah tirinya untuk membersihkan kandang babi. Tak lama kemudian, seorang wanita bernama Tissaia de Vries datang menemui mereka dan menawarkan sejumlah uang untuk membeli Yennefer. Naas, sang ayah justru langsung setuju untuk menjual Yennefer pada Tissaia dengan harga yang bahkan lebih murah dari seekor babi. Setelah itu, Yennefer dibawa ke Aretuza untuk berlatih sihir. Setelah diantarkan ke kamarnya, Yennefer mulai merasakan kesedihan karena ia baru saja dibuang oleh keluarganya. Hal itu pun membuat Yennefer frustasi sehingga ia pun berniat bunuh diri dengan menyayat lengannya. Kembali ke timeline di masa depan, Putri Ciri yang sudah berjalan jauh di tengah hutan ternyata diikuti oleh para pasukan dari Nilfgaardian. Nah, untung saja saat itu Putri Ciri berhasil lolos dengan bersembunyi di balik pohon besar. Kemudian Putri Ciri pun sengaja melumuri rambutnya dengan menggunakan lumpur agar ia tidak dikenali oleh siapapun. Setelah melanjutkan perjalanan, Putri Ciri mulai merasa lapar. Kebetulan saat itu ia menemukan sebuah pohon dengan buah seperti ceri, jadi ia pun berniat memakannya. Namun saat Putri Ciri akan memakan buah itu, ia tiba-tiba dilarang oleh seorang anak laki-laki. Sebagai gantinya, anak laki-laki itu pun memberikan burung bakar untuk Putri Ciri. Setelah merasa cukup tenang, Ciri pun mulai bercerita tentang apa yang ia alami pada anak laki-laki tersebut. Tak lama kemudian, Ciri tiba-tiba melihat segerombolan orang yang sedang membawa bendera kerajaan Cintra. Hal itu pun membuatnya bahagia, jadi ia pun pergi meninggalkan anak laki-laki tersebut. Sementara itu di kota Posada, Geralt yang sedang beristirahat didatangi oleh seorang penyanyi jalanan yang bernama Jaskier. Jaskier terlihat terkejut melihat Geralt karena itu adalah pertama kalinya ia bertemu dengan seorang Witcher. Geralt yang merasa terganggu memilih untuk pergi dari sana, tetapi seorang petani yang ada di sana menawarkan pekerjaan untuknya. Geralt disewa untuk menyelidiki kasus pencurian gandum yang diduga dilakukan oleh seorang monster di Posada dengan diikuti oleh Jaskier. Singkat cerita, Geralt dan Jaskier akhirnya sampai di sebuah tempat bernama Dol Baladana. Nah, di tempat itulah Geralt berhasil menemukan monster yang selama ini telah mencuri gandum di kota Posada. Saat Geralt mendapatkan kesempatan untuk membunuh monster tersebut, ia ternyata memilih untuk tidak membunuhnya dan menyuruh monster itu untuk pergi dari sana. Bukannya berterima kasih, monster itu malah memukul Geralt sampai ia pingsan. Pada pagi harinya, Tissaia membangunkan Yennefer untuk mengikuti kelas sihir di Aretuza. Tak disangka meskipun kemarin sempat melakukan percobaan bunuh diri, Yennefer ternyata berhasil diselamatkan. Oleh sebab itulah mau tidak mau Yennefer harus mengikuti apa yang dikatakan oleh Tissaia. Kemudian Yennefer masuk ke sebuah kelas sihir yang dipimpin langsung oleh Tissaia. Dalam kelas pertama, Tissaia mengajarkan para muridnya trik sederhana, yaitu mengangkat batu dengan menggunakan sihir. Dalam praktiknya, salah satu murid ternyata berhasil mengangkat batu, tetapi tangannya tiba-tiba menciut dan mengeras. Tissaia menjelaskan kalau ilmu sihir membutuhkan sebuah keseimbangan. Maka dari itu, jika ingin mengangkat batu di hadapan mereka, para murid harus mengangkat bunga di sebelahnya agar bunganya yang layu. Setelah mendengar penjelasan Tissaia, satu persatu murid pun berhasil mengangkat batu, tetapi tidak dengan Yennefer. Setelah kelas selesai, Yennefer memilih berkeliling di sekitar Aretuza.
Sesampainya di Menara Samar, Yennefer sangat terkejut melihat Istred. Nah, karena Yennefer pernah bertemu dengan Istred sebelumnya, jadi ia pun merasa sedikit lebih tenang karena setidaknya ada satu orang yang ia kenal di sana. Sejak saat itulah keduanya terlihat semakin dekat, bahkan Istred juga bersedia untuk mengajarkan ilmu sihir pada Yennefer. Beberapa hari kemudian, Tissaia kembali mengumpulkan semua murid untuk mengikuti ujian kenaikan tingkat sihir. Dalam ujian itu, semua murid diminta menangkap petir hanya dengan menggunakan sebuah botol. Tak disangka, Yennefer lagi-lagi gagal dalam ujian tersebut. Hal itu pun tentu saja membuatnya marah dan frustasi, jadi ia pun menggunakan kemarahannya untuk menyerang murid yang lain. Beruntung saja Tissaia masih berhasil menghadang serangan tersebut dan ia memperingatkan pada Yennefer untuk selalu mengontrol kekuatannya. Setelah itu Yennefer pun pergi menemui Istred. Di sana Istred menceritakan tentang sejarah bangsa peri pada Yennefer. Hari demi hari mereka berdua semakin dekat layaknya sepasang sahabat. Hingga Yennefer akhirnya mengaku kalau ayah kandungnya adalah keturunan setengah peri. Hal itu pun akhirnya diturunkan pada Yennefer sehingga seperempat dirinya adalah peri yang membuat tubuhnya memiliki bentuk yang unik. Kemudian Istred mengajarkan Yennefer bagaimana cara membuka portal. Tidak seperti kelas sihir yang lain, uniknya dalam sekali coba, Yennefer langsung berhasil membuka portal. Hal itu pun membuat Istred terkejut sekaligus kagum pada Yennefer. Secara mengejutkan, setelah Yennefer pergi, Stregobor tiba-tiba datang menemui Istred. Ia ternyata adalah guru Istred yang memintanya untuk memata-matai Yennefer. Tak lama kemudian Yennefer tidak sengaja melihat Tissaia sedang melakukan ritual bersama ketiga murid dan mengubah mereka semua menjadi belut. Ketiga murid itu ternyata dijadikan tumbal untuk memberikan kekuatan pada Aretuza. Yennefer yang ketahuan lantas diminta untuk memindahkan ketiga belut itu ke dalam sumber air. Setelah memasukkan ketiga belut tersebut, cahaya pun keluar dan memenuhi setiap jengkal dari Aretuza. Kembali ke Geralt, setelah ia pingsan dalam beberapa saat, Geralt akhirnya sadar dalam keadaan dirinya dan Jaskier sedang terikat. Mereka rupanya ditangkap oleh Filavandrel, seorang pemimpin peri yang sebelumnya dibantai oleh bangsa penyihir. Jadi dahulu bangsa peri adalah seseorang yang sangat mencintai kedamaian. Mereka dahulu mengajarkan sihir pada manusia agar manusia bisa bertahan hidup melawan monster yang sering menyerang mereka. Namun apa daya, setelah manusia berhasil mempelajari sihir, mereka malah menggunakan sihir itu untuk membantai dan mengusir bangsa peri dari tanah kelahiran mereka. Hal itu pun membuat Filavandrel dendam pada bangsa manusia dan juga bangsa penyihir. Saat ia akan membunuh Geralt dan Jaskier, monster yang menyerang sebelumnya dengan cepat mengatakan kalau Geralt sepertinya adalah penyihir yang baik. Di mana saat pertarungan, Geralt bahkan memilih untuk tidak membunuh monster tersebut. Karena hal itu, Geralt dan Jaskier akhirnya dibebaskan oleh Filavandrel. Setelah bertemu dengan rombongan dari kerajaan Sintra, Ciri memilih untuk menyembunyikan identitasnya dan memperkenalkan dirinya sebagai Fiona. Hal ini dilakukan karena orang-orang di sana rupanya sangat membenci keluarga kerajaan yang dinilai tidak bertanggung jawab atas keselamatan para rakyatnya. Pada malam harinya saat semua orang sedang beristirahat, pasukan Nilfgaardian tiba-tiba datang menyerang pemukiman mereka. Beruntung Putri Ciri berhasil kabur setelah anak laki-laki sebelumnya datang menyelamatkannya. Setelah menyelamatkan Putri Ciri, anak laki-laki itu pun memperkenalkan dirinya kalau ia adalah seorang peri yang bernama Dara. Dan series The Witcher Part 1 pun akhirnya selesai.
Kalau teman-teman suka dengan series yang satu ini, jangan lupa komen sebanyak-banyaknya ya guys, supaya Mimin semakin bersemangat untuk melanjutkan seriesnya. Semoga teman-teman mengerti dengan alur cerita kali ini, dan sampai jumpa di alur cerita berikutnya. Bye!